Shalom semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang berpusat pada Allah semata. Banyak orang yang merasa hanya bisa menyembah kalau dilakukan di tempat tertentu, diiringi musik tertentu, atau hal lainnya. Memusatkan perhatian pada hal-hal seperti ini akan membuat kita kehilangan arti penyembahan yang sesungguhnya. Dua hal yang akan kita pelajari yaitu sikap yang mau bergantung kepada Allah dan hati yang bersyukur. Bergantung pada Allah artinya kita benar-benar memiliki penyerahan diri kepadanya dan tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Bahkan, kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Sewaktu kita datang untuk menyembah Allah, kita harus mendekatinya dengan sikap yang rendah hati dan bergantung kepadanya. Ada dua alasan mengapa manusia harus bergantung kepada Allah. Pertama, karena Tuhan adalah Sang Pencipta yang menciptakan manusia beserta segala isi dunia. Yang kedua, hanya Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Sebagai manusia, kita takkan mampu menjangkau apa yang jauh di depan. Apa yang akan terjadi di kemudian hari, entah itu esok atau lusa, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 jam di depan, tak seorang pun tahu. Hari esok bukanlah milik kita, tetapi sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Ia yang memegang kendali atas hari esok. Kita hanya dapat menerima kasih karunia Tuhan setiap hari sesuai yang kita butuhkan. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari. Kita perlu menaruh kehidupan ini sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Ia adalah sumber segalanya. Ia yang memiliki kuasa atas semuanya. Kita perlu bergantung pada Tuhan, sebab yang ada pada kita sifatnya hanya sementara. Kekayaan maupun jabatan, segalanya dapat lenyap. Tetapi saat kita menaruh harapan pada Tuhan, Ia tidak akan pernah berubah oleh apapun juga. Sehingga untuk selama-lamanya Tuhan dapat kita andalkan dalam hidup ini. Kita tidak tahu bagaimana cara menyembah dengan benar. Kita pun tidak dapat menemukan jalan menuju hadirat Allah kalau Ia tidak memberi kasih karunia-Nya kepada kita, karena jalannya tersembunyi. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat tersebut menyatakan bahwa Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati. Hal yang bisa kita renungkan bahwa sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini, apa yang kita miliki, yang kita banggakan dalam kehidupan kita, semuanya bersumber dari Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup dengan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup
dan hormat kepada Tuhan. Orang yang rendah hati selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita, apapun keadaannya. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan yang baik. Penyembahan itu sepenuhnya berasal dari kasih karunia, dan kasih karunia hanya diberikan kepada orang yang rendah hati. Kerendah hatian yang mendalam dibutuhkan untuk dapat sepenuhnya mendekati Tuhan dan sampai ke dalam kenyataan penyembahan yang benar. Di sini saya akan memberikan kesaksian. Waktu kuliah, saya merasa tenang karena saya pikir saya punya abang. Semua yang saya butuhkan, pembayaran uang kuliah, uang makan, uang kosan, pasti Tuhan sediakan melalui abang. Tetapi setelah lulus kuliah, saya hanya berusaha untuk setiap hari bergantung pada Tuhan. Karena saya tidak ada lagi tempat untuk saya bergantung. Jadi saya lebih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pegang kendali untuk hidup saya. Tuhan cukupkan semua yang saya perlukan, dan hal itu membuat saya lebih mudah untuk menyembah Tuhan. Karena saya menaruh setiap harapan saya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Lalu, hati yang bersyukur. Pengucapan syukur adalah sikap hati yang mengalahkan segala kepahitan dan kritik, sehingga dapat menyiapkan hati kita untuk mempersembahkan penyembahan yang menyukakan pencipta kita. Mustahil bagi kita untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran jika tidak ada pengucapan syukur di hati kita. Di dalam Roma 1 ayat 21, versi firman Allah yang hidup atau FAYH, memang mereka mengetahui tentang Allah, tetapi mereka tidak mau mengakuinya dan tidak mau menyembah Dia atau mengucap syukur kepadanya atas segala pemeliharaannya dari hari ke hari. Kemudian mereka pun mulailah memikirkan hal-hal yang bodoh mengenai rupa Allah serta kehendaknya. Akibatnya, pikiran mereka yang picik menjadi gelap dan kacau. Ayat tersebut menyatakan bahwa tidak adanya pengucapan syukur adalah langkah pertama untuk berpaling dari Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur yang sejati bukanlah sesuatu yang hanya kita panjatkan dalam hati, melainkan sesuatu yang seharusnya kita ekspresikan dengan penyembahan. Pengucapan syukur menyiapkan kita untuk memuji dan menyembah. Dalam perikop ke-10 orang kusta berbicara tentang 10 orang yang disembuhkan Tuhan, tetapi hanya seorang yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Kita sama-sama buka di Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan tersebut berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Melalui kisah ini, kita dapat melihat bahwa setidaknya ada 2 cara kita bisa mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan datang ke kaki Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Pertama kita bahas datang ke kaki Tuhan, artinya kita memiliki saat teduh bersama Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Milikilah waktu pribadi dengan Tuhan, di mana kita berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan senang ketika mau meluangkan waktu untuk datang kepadanya sambil mengucap syukur.
kedua, memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Artinya, kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada sesama. Jangan sampai kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hanya diketahui oleh diri kita, melainkan ceritakan juga kepada yang lain sebagai bentuk kesaksian kita akan kebaikan Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat tersebut menyatakan bahwa pujian dan penyembahan yang benar menuntut adanya pengucapan syukur di dalam dan bagi keadaan-keadaan kita. Kita tidak boleh memerintahkan orang untuk menyembah karena Allah tidak menginginkan korban pujian kita kalau korban tersebut tidak berasal dari hati kita. Jangan pernah memerintahkan jemaat untuk menyembah. Ketika kita meminta orang untuk menyembah dan penyembahan itu tidak keluar dari hati mereka, hal itu menyebabkan tidak adanya respon. Di sini saya ingin kesaksian. Tadi kan saya ada mengatakan bahwa pujian dan penyembahan yang benar menuntut adanya pengucapan syukur di dalam dan bagi keadaan-keadaan kita. Jadi, saya selalu berusaha ketika mau menyembah Tuhan, saya harus mengucap syukur terlebih dahulu untuk segala hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Karena ketika saya tidak mengucap syukur, maka saat menyembah Tuhan, yang ada saya tidak bisa fokus. Saya hanya memikirkan masalah-masalah yang ada. Tapi ketika saya bersyukur, saya menjadi lebih fokus untuk benar-benar menyembah Tuhan. Sekian firman Tuhan yang hari ini kita pelajari bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Shalom.